Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama pada akhir ibadah. Anda dapat terlebih dahulu mengambil roti dan minuman yang telah Anda siapkan. ICA akan kembali mengadakan 2 kali ibadah bahasa Inggris direncanakan mulai tanggal 17 Juli 2022. Ibadah bahasa Indonesia akan tetap diadakan pada jam 8 pagi dan kemudian 2 kali ibadah bahasa Inggris pada jam 9.15 dan 11 siang. Jadi silakan memberitahu teman-teman Anda. Dengan bertambahnya waktu ibadah, kami juga membutuhkan banyak bantuan dari volunteer, baik di pelayanan service media, hospitality, dan terlebih lagi di kids ministry atau sekolah minggu. Mari daftarkan diri Anda untuk melayani Tuhan bersama kami di Gereja ICA dengan scan QR Code di layar atau isi form di icspy.com/volunteer. Kami akan membantu mengarahkan Anda ke posisi pelayanan di mana Anda bisa bertumbuh di musim ini. ICA membuka sebuah lowongan pekerjaan. Kami membutuhkan pengurus gedung gereja untuk ICA East. Bila Anda tertarik, silakan kirimkan CV Anda melalui email ke daniel.eka@icspy.com. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Selamat datang di Kebaktian Bahasa Indonesia ICA. Kami senang sekali saudara bergabung bersama dengan kami. Pada pagi hari ini kami akan meneruskan seri Menjadi Orang Tua yang kami sudah lakukan selama beberapa minggu di ICA ini. Pada pagi hari ini khususnya kami akan mempunyai tema di mana kita mau bersama-sama untuk belajar akan bagaimana kita bisa membangun kedisiplinan. Baiklah, sebelum itu ada beberapa pengumuman yang juga mungkin saya mau sampaikan, khususnya buat jemaat ICA. Kita punya rencana untuk kembali punya 3 kebaktian, di mana kebaktian bahasa jam 8 dan kemudian jam 9.15 kebaktian bahasa Inggris dan juga jam 11 kebaktian bahasa Inggris. Jadi ada 3, 8, 9.15 dan 11 kembali. Kami juga harap bila saudara memang datang secara langsung ke tempat, mungkin saudara ada waktu lebih atau saudara kepingin untuk juga bisa memberi. Ada hati yang mau melayani juga dan mau memberi waktu saudara, tenaga saudara bagi gereja dan bagi Tuhan. Kami rindu sekali karena kami tahu bahwa kami butuh juga banyak relawan, kami butuh volunteers untuk menolong jalannya kebaktian itu sendiri. Kami butuh tim di hospitality, kami butuh tim di ICA Sunday School ya untuk anak-anak sekolah minggu di ICA Kids, dan masih banyak lagi di mana kami butuh orang-orang, butuh tenaga. Kemudian juga setelah kebaktian ini nanti di akhir nanti kita akan ada perjamuan kudus. Jadi biar saya mau ingatkan bagi setiap saudara yang mungkin menonton ini juga dari secara online, saudara mungkin juga bisa pause sebentar atau saudara perlu untuk siapkan untuk anggur dan roti, dan juga saudara juga bisa mengikuti kebaktian dan mengikuti perjamuan kudus ini nanti bersama-sama dengan kami. Baiklah, mungkin saya akan membuka dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih
buat hari ini, buat kesempatan kali ini ya Tuhan, di mana kami ya Tuhan bisa bersama-sama Tuhan untuk belajar akan firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan yang akan merubah kami ya Tuhan, dan itu diperlukan bagi kami di dalam setiap segi kehidupan kami. Tapi itu harus dimulai dari hati kami, dan itu dimulai dari pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa, firman-Mu ini Tuhan yang akan merubah cara berpikir kami, akan merubah bagaimana hati kami bereaksi, dan juga akan akhirnya Tuhan akan merubah keseluruhan perilaku kami. Khususnya hari ini di mana kami mau berdoa dan kami mau belajar tentang orang tua. Saya mau berdoa khusus Tuhan bagi setiap para orang tua yang mendengar akan firman ini Tuhan. Saya berdoa khusus supaya biar firman ini Tuhan benar-benar bisa mengena bagi setiap kami, mana kami mau Tuhan juga belajar yang terbaik. Bagaimana menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Bagaimana kami bisa bersama-sama membangun satu kedisiplinan bagi anak-anak kita nantinya. Dan juga bagi keluarga kita. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara, kembali ke pesan atau pengajaran pada minggu ini di mana kita mau belajar bersama-sama tentang disiplin. Nah, kata disiplin ini berasal dari bahasa Inggris jelas, yang diambil dari kata disiplin. Dan kata disiplin ini kalau dalam bahasa Inggris sendiri itu sebenarnya akarnya itu berasal dari disciple. Nah, disciple ini berbicara tentang pemuritan, tentang bagaimana memuridkan, tentang bagaimana Tuhan Yesus juga mencontohkan ya, di mana dia itu mengambil 12 murid dan dia benar-benar ya memuridkan ke 12 muridnya itu. Jadi ini sebenarnya arti akar dari kata disiplin. Tapi kemudian artinya ini kan kemudian mungkin berevolusi juga dengan berjalannya waktu, dengan seiring zaman. Jadi sehingga kita pun perlu mengerti terlebih dahulu tentang arti sebenarnya dan tentang arti asal mulanya itu bagaimana, dan itu juga akan membantu pengertian kita lebih dalam, dan khususnya kita akan melihat juga dari latar belakang firman Tuhan mengenai hal ini. Saya tahu dalam bahasa Indonesia, khususnya Alkitab bahasa Indonesia, kata-kata disiplin ini bahkan tidak tertulis. Karena di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu lebih banyak diterjemahkan sebagai didikan, diterjemahkan sebagai mengajar, tapi juga ada yang menghajar atau melatih atau ganjaran. Jadi memang kata-kata disiplin ini, entah itu dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, ada dua arti yang berjalan bersamaan. Di mana itu bicara tentang latihan atau didikan atau semacam training gitu ya, melatih, pelatihan gitu ya, mengajar gitu ya. Tapi juga ada bagian di mana berbicara tentang menghajar atau ganjaran. Tapi di sini pun kita juga harus perlu punya satu pengertian yang jelas bahwa menghajar di sini atau ganjaran di sini, walaupun kesannya itu berbicara tentang rasa sakit mungkin, berbicara tentang mungkin kita memikirkan sesuatu yang juga negatif, tapi kita perlu tahu bahwa seharusnya ini berbicara tentang sesuatu yang membangun, sesuatu yang positif. Kita bisa baca itu di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai ke-6. Di ayat yang kelima dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara perhatikan, di sini dikatakan menghajar, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Juga di sebelumnya di ayat yang kelima dikatakan janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Sebenarnya ini bisa dikatakan dua arti yang berjalan bersamaan. Tapi disinilah kemudian kita juga perlu belajar lebih dalam lagi tentang konsekuensi
bahwa disiplin itu berbicara tentang konsekuensi, bukan sebagai satu hukuman. Karena apa yang mendorong disiplin itu adalah kasih. Kembali dikatakan di sini, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Karena ada maksud yang baik, ada maksud yang bukan, kalau hukuman itu karena sesuatu yang kita lakukan salah dan kita mendapat hukuman. Tapi disiplin, iya memang kita juga mungkin kita salah. Tetapi ada maksud supaya kita dikoreksi. Ada maksud supaya kita bertumbuh. Ada maksud supaya kita dididik untuk tidak melakukan lagi. Nah, berarti disiplin itu adalah sesuatu yang kita lakukan bagi anak kita. Bukan kepada mereka. Karena kita tahu walaupun itu melibatkan rasa sakit misalnya. Ataupun semacam hukuman. Tetapi kita tahu bahwa itu adalah yang terbaik bagi dia. Bukan sesuatu yang kita lakukan semata-mata karena dia berbuat salah, semata-mata karena dia tidak taat kepada apa yang kita mau misalkan. Kembali, ingat bahwa kita perlu memusatkan lebih banyak ketika kita bicara tentang disiplin akan kata konsekuensi, bukan hukuman. Di mana disiplin itu mengenalkan konsekuensi kepada anak kita dengan tujuan mendidik dan mengoreksi perilaku mereka. Salah satu penulis terkenal juga namanya Zig Ziglar menulis, "A child who has not been disciplined by love by his little world will be disciplined without love by the great big world." Yang mungkin saya terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia itu dikatakan anak yang tidak didisiplin dengan kasih di dalam dunia kecilnya akan didisiplin tanpa kasih oleh dunia yang besar nantinya. Saudara, kita tahu bahwa kita perlu mendisiplinkan anak kita karena kita mau melindungi dia, karena kita mau menjaga dia, karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Di dunia ini ada hukum tentang sebab dan akibat. Apapun perbuatan kita, itu ada sebab dan akibatnya. Dan disinilah kenapa kita mau mulai dari sejak dini, kita mengenalkan tentang hal itu kepada anak kita. Dan kita melakukannya dengan kasih. Kita melakukannya di dalam lingkungan yang aman. Di dalam lingkungan yang dia percaya. Karena nantinya ketika dia besar, dia masuk ke satu dunia yang memang kadang orang katakan dunia yang kejam, dunia yang tidak punya aturan. Dan dia memang begitulah, kenyataannya begitulah dunia ini. Jadi itulah maksud sebenarnya dari apa? Tujuan utamanya kita mendisiplinkan dia adalah karena kita mengasihinya dia. Tujuan utama Tuhan juga seperti yang dikatakan tadi, mendisiplinkan kita karena dia menganggap anak-anak kita. Dan karena dia mendisiplinkan kita karena dia mengasihi kita. Di sini adalah prinsip utama di dalam Alkitab, di mana kita semua sebagai orang tua kita mau belajar bersama-sama. Kita mau mendisiplinkan anak-anak kita karena kita mengasihi mereka. Kemudian pada hari ini kita akan belajar beberapa poin di mana bagaimana sekarang. Pertanyaannya bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak kita. Di sini kita sudah siapkan beberapa prinsip bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak kita secara benar dan sesuai juga dengan Alkitab. Yang pertama kita bisa melihat bahwa jangan mendisiplin ketika kita marah. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kita bisa baca itu di Efesus 4 ayat ke-26 bagian yang pertama. Saudara, saya percaya bahwa kita di dalam mengajar anak kita, kembali karena kita mau mengasihi dia. Bukan untuk menguasai atau mengontrol mereka. Karena seringkali yang terjadi adalah timbul rasa takut dari anak-anak kita akan amarah kita. Dan itulah yang terjadi seringkali ya. Memang saya tahu karena seringkali mungkin saya dengar misalnya anak-anak ketika mereka melakukan sesuatu atau ketika mereka dinasihatkan untuk supaya tidak melakukan sesuatu yang salah,
menurut orang-orang sekitarnya, mereka katakan, ih jangan begini ya, jangan begitu ya, nanti papa marah lo atau nanti mama marah lo. Satu hal yang memang itu ada kebenarannya mungkin ya, jelas mungkin kalau apa namanya anak itu tetap melakukannya, mungkin orang tuanya akan marah. Tetapi sesuatu yang dilakukan karena ada rasa takut, karena orang tuanya marah, saya pikir itu tidak akan memberikan satu hal yang terbaik. Karena itu berarti ada satu rasa dorong oleh motivasi yang salah. Itu juga berlaku bagi orang tuanya. Itu adalah efek yang terjadi pada anaknya. Tetapi bagi orang tua, jelas karena kita harus mengingat, kita melakukannya karena kasih. Dan seringkali ketika kita marah, kemarahan kita itu menutupi kasih kita. Sehingga pun kita akan melakukan sesuatu yang mungkin melewati dari sesuatu, ataupun kita melakukan sesuatu yang akan kita sesali nanti. Sehingga pertama kali yang kita harus ingat, jangan sekali-sekali kita mendisiplinkan anak kita ketika kita marah. Berhenti sejenak, pause sebentar mungkin. Tapi katakan kepada anak kita terlebih dahulu, papa dan mama tidak suka mungkin apa yang kamu atau anakku atau kalian lakukan. Tetapi papa perlu waktu sebentar dan papa akan bicara kembali, atau mama pada kasusnya. Yang kedua, bedakan antara membuat kesalahan dan ketidakpatuhan. Kita baca di Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, di sini kita jelas seharusnya ini bicara langsung to the point. Karena seringkali kita juga melihat bahwa anak kita dengan ketulusan, mereka benar-benar melakukan sebuah kesalahan. Dan itu bukanlah karena mereka tidak takut atau mereka tidak taat kepada apa yang kita ajarkan kepada mereka atau apapun yang kita sampaikan kepada mereka. Dan ini pentingnya bagi sebagai orang tua. Ini juga yang bersangkutan dengan apa yang kita barusan lihat dari poin yang pertama tadi. Ini menyangkut bagaimana kita juga mengatur emosi kita untuk kita tahu. Mungkin dia benar-benar melakukan sebuah kesalahan. Dan kita mungkin juga bisa meredam kemarahan kita untuk hal ini. Mungkin memang kita akan lebih marah kalau dia itu jelas-jelas melakukannya karena dia itu tidak patuh pada kita. Dan saya tahu itu juga berarti akan ada konsekuensi yang lebih besar, akan ada ya pendisiplinan yang lebih levelnya mungkin yang kita harus lakukan dengan lebih tinggi lagi, atau ada perlakuan yang lebih bagaimana lagi. Tetapi ketika kita tahu dia melakukan kesalahan, di sini kita perlu mengingat akan pentingnya juga rekonsiliasi. Di mana kita mau mengampuni ketika mereka bertobat, ketika mereka minta ampun karena kesalahan mereka. Kita pun sebagai orang tua, kita pun harus ingat untuk mengampuni, dan kita mau mengutamakan tentang rekonsiliasi itu, bahwa ada perbaikan hubungan kembali. Bagaimana hubungan orang tua dan anak itu kembali, saya percaya kasih yang menjadi dasar utama. Kasih yang akan memberikan kita satu patokan utama bagaimana setiap prinsip-prinsip ini nantinya akan diaplikasikan. Tapi ingat saudara, perhatikan betul apakah mereka benar-benar melakukan kesalahan ataupun ini adalah sesuatu dari ketidaktaatan mereka. Kemudian, marilah kita sebagai orang tua juga kita mau konsisten dan kita juga dengan jelas mengkomunikasikan tentang batasan-batasan dan juga konsekuensi yang harus mereka dapatkan. Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituaikannya. Ini adalah prinsip tabur tuai yang Tuhan sudah taruh
di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita pun harus juga belajar sebagai orang tua untuk mengajarkan hal yang sama. Walaupun kita kembali seperti yang dikatakan oleh Zig Ziglar tadi, kita akan mengkondisikannya di dalam situasi di mana kita bisa memberikan dia sesuai dengan kasih kita kepada mereka. Karena kita yang lebih mengenal dia. Karena kita perlu mengajarkan kepada mereka bahwa setiap satu aksi, setiap satu perilaku atau setiap satu sebab pasti akan ada akibatnya. Dan di situ anak-anak dari sejak dia kecil, dia akan mengerti bahwa tidak akan bisa mereka melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya. Dan itu juga berlaku bagi hal yang negatif dan itu juga berlaku bagi hal-hal yang positif. Karena mendisiplinkan atau disiplin itu berlaku juga bagi dua hal. Ketika kita disiplin dalam hal-hal yang baik, maka konsekuensinya itu juga akan baik. Dan ketika kita tidak disiplin dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, maka konsekuensinya pun akan tidak baik. Misalnya untuk bangun pagi. Ketika dia tahu jelas dan disiplin untuk tidur lebih awal dan kemudian supaya dia juga bisa bangun lebih pagi, konsekuensinya pada pagi hari dia bisa bersiap-siap untuk ke sekolah dengan baik dan dia tidak telat. Tapi ketika dia bangun kesiangan, maka segala sesuatu dia harus cepat-cepat dan buru-buru dan juga ada risiko di mana konsekuensinya dia akan telat untuk sampai ke sekolah. Di sini juga penting kita mau mengingatkan kepada setiap orang tua supaya orang tua itu tidak berusaha atau tidak menanggung konsekuensi dari anak-anaknya. Karena hal itu juga tidak akan berakibat baik bagi anak-anak itu, bagi pertumbuhan anak-anak itu. Saya mungkin tidak perlu memberikan satu contoh di dalam dunia nyata, walaupun ini memang benar-benar kejadian di dalam dunia nyata. Tapi bagi sebagian banyak saudara, saya tahu bahwa di mana saudara mungkin banyak sekali nonton sinetron lah, mungkin nonton film lah, ataupun film apapun ya, dari negara manapun. Saya percaya ada cerita di mana orang-orang yang mungkin ceritanya itu adalah orang tua yang terlalu mengasihi anaknya. Sehingga ketika anak-anaknya pun itu melakukan satu kesalahan, tetapi orang tua itu malah menutup-nutupi kesalahan anaknya. Orang tuanya itu malah membela anaknya atau bahkan melakukan segala sesuatu demi melepaskan anaknya dari konsekuensi yang harus diterima oleh anak itu. Malah akhirnya berakibat buruk. Dan itulah memang ada hal yang akhirnya harus diterima. Dan inilah yang kita juga harus ingat. Kita sebagai orang tua, sebagai anak, mereka harus jelas tahu sebab-sebab ataupun tindakan-tindakan yang mereka lakukan ketika mereka disiplin, tindakan-tindakan yang baik, akan ada konsekuensi-konsekuensi yang baik. Tetapi tindakan-tindakan yang tidak baik, akan ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak baik. Orang tua memberikan batasan di mana ini akan melanggar dari apa yang sudah mereka bicarakan sebelumnya misalkan. Dan akan ada konsekuensinya. Anak-anak itu harus jelas, anak-anak itu harus mengerti dengan jelas. Karena terkadang memang anak-anak itu akan berusaha. Seringkali kita juga jelas mendengar bahwa anak-anak itu akan berusaha untuk melanggar atau mencoba seberapa jauh kita bisa konsisten akan apa yang kita katakan, ataupun berarti dia akan mencoba batasan kita. Saya ingat ketika pada waktu kecil anak saya, di rumah kita itu memberikan satu tempat khusus di mana anak kita itu bisa menggambar atau mencoret-coret di dinding. Jadi memang kita tahu entah kenapa gitu ya, kita tidak tahu. Anak-anak itu memang kan suka mencoret-coret dan menggambar gitu.
Dan memang kita biarkan dia untuk kreativitasnya berkembang, tetapi kita beri dia batasan. Kita sediakan satu tempat khusus, satu dinding khusus, bahkan seharusnya malah ada dua tempat, yang dimana kita memberikan dia tempat khusus, di mana ya memang kita gunakan cat khusus bagi tembok itu, di mana cat itu bisa digunakan kapur gitu ya untuk mencoret-coret. Dan itu adalah tempat yang sejak dari awal kita katakan bagi dia, kamu bisa mencoret apapun, kamu bisa menggambar apapun di kedua tempat ini. Dan itu adalah tempat yang dia bisa dengan bebas untuk mencoret-coret. Tapi bukan berarti kita pun pernah, dan memang kejadiannya kita pernah menemukan ada coretan di tempat lain selain dari tempat itu. Ataupun bagaimana dia itu menggambar dengan sampai dekat sekali dengan batasan di mana sedikit lagi dia akan melewati batasan di mana ini adalah dinding yang tidak boleh sudah dia coreti. Tapi kita harus belajar memberikan mereka satu batasan yang jelas. Dengan kebebasan juga, supaya dia juga jelas, dia bebas di sini, tapi dia punya batasan yang jelas untuk tidak sampai dilanggar. Kemudian kita akan bisa melihat juga akan kesepakatan ayah dan ibu. Kita baca di Amos ayat 3, pasal 3 ayat yang ketiga. Dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara, saya percaya ini adalah sesuatu yang kita sering bicarakan juga dalam pre-wedding counseling. Karena counseling untuk pranikah ya. Karena kita tahu bahwa ketika kita menjadi suami istri, kita pun disatukan. Kita menjadi satu daging dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan terlebih lagi itu akan kita lihat ketika kita menjadi seorang ayah ataupun ibu. Di sini kita betul-betul harus belajar bagaimana kita itu menjadi satu suara dan satu pikiran. Karena anak-anak kita itu juga akan melihat bagaimana apakah ayahnya itu akan bicara A, tapi kemudian ibunya itu akan bicara B. Jadi selalu ingat, kalaupun memang saudara ada hal-hal yang tidak saudara pikirkan, jangan untuk kemudian saudara rame, saudara cekcok, saudara ya mungkin sampai bertengkar di hadapan anak-anak saudara. Usahakan untuk supaya saudara bisa punya situasi yang kondusif dan situasi di mana saudara bisa diskusi. Kalaupun itu sesuatu yang terlebih dahulu saudara bisa diskusikan, itu lebih baik. Tapi walaupun kembali seperti yang saya katakan, mungkin tidak sempat saudara diskusikan, ambil waktu setelah itu. Mungkin pada waktu itu, kalaupun itu bisa ditunda, hal-hal seperti itu, katakan kepada anak saudara, kita belum bisa ambil keputusan, kita akan diskusikan. Tapi diskusikan dulu di luar anak-anak tanpa kehadiran mereka. Di sana mungkin saudara perlu diskusikan ya mungkin dengan argumen ya mungkin ya terkadang memang kita berargumen dengan cukup sengit gitu ya, karena ya mungkin mau mamanya maunya begini, papanya maunya begitu, dan ya itu terjadi dalam hubungan suami istri ya, dan itu adalah sesuatu yang normal. Tetapi tetap usahakan di mana kita itu juga bisa memberikan satu contoh yang terbaik bagi anak kita, di mana pada akhirnya papa dan mama itu punya satu suara dan pada satu pikiran. Itu pun juga berbicara tentang bagaimana dari sejak awal kita pun juga kalau bisa kita harus ingatkan kepada mungkin kalau saudara tinggal bersama dengan keluarga yang lain, mungkin juga ada kakek atau nenek dari anak-anak kita ataupun yang lain, bahwa selalu ingatkan kalau kita yang akan menjadi suara penentu terakhir bagi anak kita. Karena bagaimanapun anak itu kita harus mulai dari orang tua terlebih dahulu. Tetap kita harus menghargai kakek nenek, kita menghargai paman atau kita menghargai yang lain. Tetapi segala sesuatu itu harus disampaikan terlebih dahulu melalui orang tuanya. Sehingga tidak terlalu banyak perbedaan pendapat yang akhirnya akan membingungkan anak itu sendiri. Dan itu tidak akan baik bagi pertumbuhan dia. Kemudian,
kita akan sampai kepada prinsip yang dimana kita mau menumbuhkan rasa percaya anak itu kepada ayah dan ibu. Saudara, apapun yang kita lakukan tadi, saya percaya itu bisa dirangkumkan atau dijadikan dengan satu tujuan bahwa ini berbicara tentang menumbuhkan rasa percaya kepada ayah dan ibu, rasa percaya dari anak itu. Di mana kita bicara tentang supaya ada konsisten, supaya ada kesepakatan, di mana hal-hal yang lain. Karena saudara, disiplin itu harus dimulai dari orang tua ya, terlebih dahulu. Bagaimana anak kita itu harus bisa percaya kepada orang tuanya, kalau hal itu pun tidak bisa dilihat oleh anak-anaknya di dalam orang tua mereka. Inilah yang harus kita juga pikirkan, bagaimana kita membangun rasa percaya itu, rasa percaya anak dan ibu, rasa percaya anak kepada ayah dan ibu. Karena memang tidak mengherankan kalau kita pikirkan sama-sama saudara. Dari sejak awal, rencana Tuhan itu adalah mendisiplinkan orang tuanya terlebih dahulu. Saudara pernah tidak bayangkan bagaimana mungkin saudara yang sekarang mempunyai bayi, saudara benar-benar sekarang hidup dalam waktu-waktu yang sedang saya bicarakan ini. Tapi saya ingat, saya bisa bayangkan dulu bagaimana kita sendiri. Dulu itu harus mendisiplinkan diri kita. Saya tahu juga bagaimana istri saya itu juga harus bangun setiap, saya lupa mungkin 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Hanya untuk kemudian memberi dia ASI. Ataupun kalau saudara yang memberikan dia susu formula kan berarti harus siapkan susunya, harus cuci, siap ya mungkin kalau saudara ada suster atau pembantu juga bisa membantu. Tapi semuanya itu saudara harus mempersiapkannya. Saudara juga harus mendisiplinkan diri saudara sendiri. Saudara harus bangun pagi untuk ambil cahaya matahari, ya kan. Biasanya bayi itu kan juga perlu dijemur gitu kan. Jadi kita harus bangun dan kemudian kita harus ini. Kemudian ketika anak-anak sudah mulai sekolah, orang tuanya juga harus mulai disiplin untuk ya disiplin bangun pagi karena harus mempersiapkan sarapan bagi dia, mempersiapkan dia punya baju untuk sekolah dan semuanya. Terlebih bagi saudara yang memutuskan untuk tidak menggunakan pengasuh ya atau neni bagi anak-anak saudara. Ini jelas yang disisiplinkan pertama kali siapa? Orang tuanya. Dan dari situ kita bisa tahu juga anak-anak akan juga bisa melihat ada hal-hal yang kita bisa bicarakan kepada dia. Ketika mereka mulai belajar beranjak besar, mereka belajar lebih banyak hal. Di situ kita bisa komunikasikan dengan baik. Kenapa kita juga pun melakukan kedisiplinan bagi mereka. Mungkin kita juga bisa mikir, mungkin apakah kita sudah memberikan dia yang didikan yang terbaik atau ajaran yang terbaik. Apakah kita pikir itu cukup? Saudara, saya percaya ada satu hal juga yang kita mau bisa belajar bersama-sama. Yaitu bahwa bahkan mungkin kita pikir bahwa apakah kita sudah mengajar dia dengan baik atau enggak. Disinilah kenapa kita pentingnya disiplin itu dimulai dari orang tua terlebih dahulu. Karena apa yang kita percaya, anak-anak itu lebih dahulu melihat perilaku kita. Anak-anak itu lebih dahulu melihat karakter kita. Karena bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu. Karena bagaimana kita ya berkata-kata setelah sesuatu kejadian. Itulah yang lebih itulah yang anak-anak kita lebih banyak tangkap dari apapun yang lain yang mungkin kita bisa ajarkan. Karena kembali, ketika hal itu kita tidak bisa lakukan,
apakah anak-anak kita bisa percaya bahwa itu adalah sesuatu yang baik bagi mereka? Kalau hal itu adalah hal yang baik, kenapa orang tuanya tidak melakukannya? Gampangnya contoh, bangun pagi adalah hal yang baik, tapi kenapa orang tua tidak bangun pagi? Makan sayur-sayuran adalah sesuatu yang baik, tapi kenapa orang tuanya tidak melakukannya? Orang tua harus memulai terlebih dahulu. Tapi dari situ kita membangun kepercayaan. Tapi dari situ proses disiplin akan berjalan dengan lebih baik. Di mana anak-anak itu bisa lebih percaya kalau hal-hal yang kita disiplinkan kepada mereka itu adalah hal-hal yang baik. Karena kita pun juga melakukannya bagi kita. Dan pada akhirnya saudara, kita mau itu membangun kedisiplinan itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Sama seperti kita nanti ketika kita beranjak dewasa. Hal-hal yang baik yang kita lihat pada orang tua kita, itu sudah menjadi bagian dari dalam kehidupan kita. Dan kemudian pada akhirnya, kita pun juga melakukan hal yang sama kepada anak-anak kita. Saya percaya kalau saya tanyakan bagi sebagian besar saudara, apa yang saudara ingat akan bapak saudara, akan ayah saudara, akan ibu atau bunda yang saudara tahu. Pasti ada hal-hal yang baik yang saudara bisa ingat. Dan itu juga akan menjadi sesuatu yang akan saudara lakukan. Bahkan memang jeleknya ketika saudara ingat akan hal-hal yang dulu saudara rasa itu adalah hal-hal yang tidak baik yang orang tua saudara lakukan. Tapi toh kenapa akhirnya saudara juga sekarang melakukan hal yang sama seperti yang orang tua saudara lakukan. Karena itulah yang terjadi. Saya ingat ada satu buku kesehatan. Dan saya kutip dari buku kesehatan ini, dikatakan penyebab terbesar penyakit keturunan adalah warisan kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan penyakit tersebut. Oke, ini adalah mengenai sesuatu yang fisikal. Tetapi hal yang sama juga terjadi, saudara. Perilaku kita dibentuk oleh warisan-warisan kebiasaan-kebiasaan. Entah itu adalah yang baik, ataupun itu adalah yang buruk. Bagian kita untuk selalu mengingat bagaimana kita juga bisa mewariskan hal-hal yang baik. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita untuk bisa mewariskan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita. Baik saudara, kita sudah membahas banyak bagian tentang orang tua. Di mana kita tuh harus memulai dari diri kita sendiri. Satu hal aja yang dari anak itu yang kita harapkan untuk bisa kalian bisa lakukan. Sekarang kalau saya bisa berbicara kepada setiap anak-anak mungkin yang mendengar juga khotbah ini, adalah kalian untuk patuh dengan segera dan dengan senang hati. Saya percaya itu adalah hal yang sangat-sangat diharapkan bagi setiap orang tua. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, disiplin berbicara mengenai didikan. Kita harus ingat itu. Tidak lebih banyak kepada hukumannya. Kita juga tidak lebih fokus kepada konsekuensinya. Tapi lebih baik kita berfokus lebih banyak kepada didikan. Karena dengan kita bisa mendidik dia dengan lebih baik, berarti kita tidak harus perlu terlalu takut akan konsekuensinya nanti. Ataupun bagaimana nantinya anak-anak kita. Karena kalau sejak awal kita sudah mendidik dia dengan benar, maka kita akan percaya pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan pada akhirnya saudara, kita tiba pada perjamuan kudus. Saudara, ini juga salah satu hal yang dilakukan Tuhan Yesus yang dia lakukan kepada murid-muridnya. Satu hal yang Tuhan Yesus selalu tunjukkan kepada kita bagaimana dia mendidik
murid-muridnya. Biarlah itu juga bisa menjadi contoh bagi kepada kita. Ketika dia mengajarkan untuk hal-hal yang penting yang harus mereka ingat, kita pun juga bisa mengajar kepada mereka untuk hal-hal dasar yang perlu mereka ingat, yang perlu mereka bawa seumur hidup mereka, bahkan sampai ketika mereka tua nantinya. Matius 26 ayat yang ke-26 sampai ke-28. Ini adalah perikop di mana berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus itu menetapkan tentang perjamuan kudus ini. Dan ini konteksnya adalah di mana Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Mari kita ambil rotinya, saudara. Oke. Ayat yang ke-27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih akan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami belajar akan disiplin. Pada pagi hari ini Tuhan kami belajar bahwa Engkau mendisiplinkan orang yang Engkau kasihi. Dan biarlah itu ya Tuhan yang menjadi dasar yang paling penting bagi kami. Juga bagaimana kami menjadi orang tua yang baik dan bagaimana kami mendisiplinkan anak-anak kami. Itu karena didasari akan kasih. Kasih kepada mereka, sama seperti kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau sudah curahkan kepada kami, yang kami ingat kembali ya Tuhan pada pagi hari ini. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, daging dan darah yang Kau sudah serahkan bagi pengampunan dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah pengingat ini Tuhan yang akan selalu kami bawa di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kekristenan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa biar ya Tuhan ini akan membawa kita juga lebih jauh di dalam setiap segi kehidupan kita, terutama bagaimana kita juga menjadi orang tua. Kita mau mengampuni Tuhan, karena kita ingat bahwa Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Jika tidak peduli ya Tuhan bagaimana mereka sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Ajar kami Tuhan sebagai orang tua untuk bisa mengampuni anak-anak mereka. Dan akan terjadi Tuhan perbaikan dalam hubungan antara ayah dan anak atau ibu dan anak-anak mereka. Tuhan, saya berdoa bagi setiap keluarga Tuhan. Mungkin ketika ada keluarga-keluarga yang bergumul Tuhan tentang disiplin. Mungkin ada keluarga-keluarga ya Tuhan yang sedang ada permasalahan memang antara orang tua dan anak. Tapi biarlah ya Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ini yang akan membawa rekonsiliasi bagi mereka. Karena bagaimanapun Tuhan, kasih mengalahkan segala sesuatu. Kasih mengalahkan rasa takut. Bahkan kasih mengalahkan setiap rasa bersalah, penghukuman, bahkan kematian ya Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Biarlah ada rekonsiliasi Tuhan, biarlah ada pengampunan, biarlah ada penebusan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau baik. Biar kami ingatkan diri kami sendiri Tuhan, terutama kepada setiap orang tua di tempat ini.
Tuhan, kami mau belajar untuk mendisiplinkan diri kami terlebih dahulu. Sehingga pada akhirnya Tuhan, kita juga bisa mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak mereka. Dan pada akhirnya Tuhan, mereka bisa tumbuh. Dan mereka juga bisa Tuhan, pada akhirnya nanti mereka tumbuh menjadi orang tua yang juga punya kedisiplinan yang sama. Dan bisa mengajarkan disiplin yang sama kepada anak-anak mereka nantinya. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu setiap kemampuan Tuhan, setiap solusi, setiap jalan keluar dari apapun yang mungkin kita merasa berat pada sekarang ini, akan kami bisa temukan hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Dan Engkau yang akan menolong kami, supaya kami bisa belajar menjadi orang tua yang lebih baik hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa dan syukur kami, hanya kami dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.